Nami, si kucing pencuri. Terlahir di wilayah konflik, Nami sudah tidak memiliki kedua orang tua sejak lahir. Nami yang masih bayi berhasil selamat dari wilayah konflik tersebut, lalu ditolong oleh seorang anak kecil. Anak kecil tersebut adalah Nojiko, yang kelak akan menjadi kakak angkat dari Nami. Nojiko yang juga masih kecil mungkin merasakan hal yang sama seperti yang Nami rasakan, yaitu kehilangan kedua orang tuanya akibat peperangan yang terjadi. Maka dari itu, melihat Nami yang masih tertidur di keranjangnya, Nojiko berinisiatif untuk menolongnya. Mungkin di satu sisi, Nojiko merasakan perasaan iba terhadap Nami. Tapi, mungkin saja di sisi lain, Nojiko tidak ingin melalui semua hal berat yang harus dilaluinya seorang diri. Sehingga, gadis cilik ini tergerak hatinya untuk menggendong Nami dan mulai berjalan untuk mencari pertolongan. Di saat Nojiko sedang berjalan di antara rumah-rumah yang sudah hancur, disitulah dia bertemu dengan seorang wanita dari angkatan laut yang sekujur tubuhnya sudah dipenuhi luka. Wanita tersebut bernama Belmer. Wanita ini pun berjalan mendekati Nojiko yang sedang menggendong Nami. Dia sedih melihat apa yang terjadi kepada kedua anak-anak tersebut. Saat melihat mereka berdua pun, Belmer yang awalnya kehilangan semangat untuk hidup mulai merasa mendapatkan kembali alasan untuk hidup setelah melihat Nojiko dan Nami. Nah, merasa kasihan dengan kondisi Nojiko dan Nami yang sudah kehilangan segalanya, baik keluarga maupun rumah, Belmer memutuskan untuk membawa kedua anak ini kembali ke desa Kokoyashi, yang merupakan tempat Belmer tumbuh. Sesampainya di desa tersebut, Belmer memutuskan untuk keluar dari angkatan laut dan mengadopsi mereka berdua menjadi anaknya. Ya, masa depan terlihat seperti seakan baik-baik saja dari sini. Nami dan Ujiko akan kembali memiliki orang tua dan tempat tinggal. Juga orang-orang di desa Kokoyashi yang baik dan sayang kepada mereka berdua. Semua terasa indah, bukan? Ya, meskipun hidup cukup kekurangan, namun Nami, Nojiko, dan Belmer tetaplah hidup dengan bahagia seperti layaknya keluarga penuh kasih. Tapi sayang, kebahagiaan tersebut hanyalah berlangsung sebentar. Kedatangan bajak laut Arlong ternyata menjadi malapetaka dan kabar buruk bagi keluarga ini. Bajak laut Arlong yang tiba-tiba saja datang dan bermaksud mengambil alih desa dan pulau tersebut, mengancam seluruh warga desa untuk membayar upeti atau semacam pajak yang mana orang yang membayar upeti akan selamat dan yang tidak membayar akan langsung dibunuh. Nah, di sini seluruh warga desa sepakat membayar upeti tersebut agar mereka semua tetap bisa bertahan hidup. Tapi Belmer yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar upetinya untuk 3 orang, terpaksa harus memilih untuk dibunuh oleh Arlong sehingga Nami dan Nojiko bisa tetap hidup. Sebenarnya bisa saja jika Belmer berbohong walau Nami dan Nojiko bukanlah keluarganya, maka Belmer bisa lolos dari kewajiban upeti untuk 3 orang. Tapi sayang, Belmer tak mau melakukan hal itu. Bagi Belmer, Nami dan Nojiko adalah anak kandungnya sendiri yang tak terikat ikatan darah. Buat yang nonton animenya, pasti ingat betapa sedihnya momen tersebut. Karena kematian Belmer ini disaksikan langsung oleh Nami dan Nojiko. Memang, melihat kematian seseorang akan memberikan kenangan yang buruk, apalagi melihat kematian dari ibu atau orang yang disayangi. Udah gitu kalian ngelihatnya kan waktu kecil lagi. Sudah pasti hal tersebut akan terekam di memori dan menjadi kenangan yang pahit. Meskipun sedih atas kematian Belmer, Iris di sini juga sangat terkesan dengan bagaimana kasih sayang atau perjuangan seorang ibu untuk anaknya yang rela menukarkan nyawanya untuk keselamatan anak-anaknya. Salut sih sama Belmer ini. Nah, gak hanya sampai di situ, Nami yang memang memiliki bakat menggambar peta sejak kecil ini pun dipaksa dibawa oleh bajak laut Arlong. Alasannya karena gambar peta yang dibuat oleh Nami ini cukup atau terbilang sangat bagus untuk peta yang dibuat oleh anak seusianya. Sehingga Arlong menyuruh anak buahnya untuk membawanya karena Nami akan sangat berguna. Gak bisa dibayangin kan? Gimana rasanya bekerja untuk orang yang telah membunuh orang tua kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Nami. Meskipun
begitu, hal tersebut sempat membuat kesalahpahaman yang membuat seluruh warga desa bahkan membenci dan menyuruh Nami pergi. Ya, hal tersebut bukan tanpa alasan, tapi keputusan dan perkataan Nami sendiri yang membuat warga desa beranggapan bahwa Nami bergabung dengan bajak laut Arlong dan telah mengkhianati Belmer yang udah mengorbankan nyawanya. Dugaan tersebut memanglah tidak salah, namun tidak sepenuhnya benar. Faktanya Nami memang bergabung dan bekerja untuk bajak laut Arlong. Hal tersebut bisa dilihat dari tato lambang bajak laut Arlong yang terukir di lengan kiri Nami. Namun, para warga desa tidak mengetahui maksud dan kesepakatan yang udah dibuat oleh Nami dan Arlong. Di sini Nami membuat kesepakatan untuk membeli desa Kokoyashi seharga 100 juta beri. Dan mulai dari sini Nami memutuskan akan menanggung semuanya sendiri agar tidak ada warga desa yang terluka lagi. Sehingga Nami hanya memberitahu alasan ini kepada Nojiko. Wah, sungguh pemikiran yang luar biasa dari seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Bagaimana dia berniat menanggung seluruh beban warga desa sambil menahan perasaan benci terhadap bajak laut Arlong yang sudah membunuh ibunya. Dari situlah awal perjalanan Nami yang dikenal sebagai kucing pencuri dimulai, di mana dia melakukan segala hal demi bisa mencapai tujuannya tersebut, khususnya mencuri dari bajak laut. Meski terkadang harus terluka bahkan mempertaruhkan nyawa, tapi Nami sudah memiliki tekad yang kuat dan tidak akan pernah mundur. Akan tetapi, semua hasil kerja kerasnya selama ini untuk mengumpulkan 100 juta beri harus sirna karena pengkhianatan dari Arlong. Arlong yang mengetahui Nami hampir memiliki uang sebanyak yang dijanjikan, membuat kesepakatan dengan angkatan laut untuk mengambil uang dan harta karun yang sudah susah payah dikumpulkan oleh Nami. Ya, sepertinya pepatah jangan percaya dengan bajak laut adalah hal yang benar. Di sini Arlong memang tidak mengingkari omongannya, karena yang mengambil uang tersebut adalah pihak angkatan laut. Tapi angkatan laut bertindak karena adanya informasi dan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak bajak laut Arlong. Momen inilah yang membuat Nami kembali berada di titik terendahnya. Bagaimana tidak? Hasil perjuangan Nami selama 8 tahun melalui kesedihan, kesendirian dan memiliki harapan untuk bisa membeli desa Kokoyashi seketika hilang. Meskipun pada akhirnya Nami diselamatkan oleh Luffy dan desa Kokoyashi bisa bebas dari bajak laut Arlong, tapi masa lalu tetaplah masa lalu. Masa lalu akan melekat dan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Dan dari masa lalu Nami ini, Iris merasa bahwa meskipun karakter Nami dikenalkan sebagai wanita yang licik terhadap uang dan gemar menghabiskan uangnya untuk membeli baju atau barang-barang fashion lainnya, bukanlah tanpa sebab. Karena bagi Nami sendiri, uang adalah segalanya. Mungkin kalian bingung dengan maksud segalanya di sini. Oke, biar aku jelaskan sedikit. Maksud segalanya di sini adalah Belmer. Jika saja pada masa lalu Nami memiliki uang yang banyak, pasti Nami tidak akan kehilangan Belmer, bukan? Karena Nami dapat membayar upeti yang diminta oleh Arlong. Dan juga pasti Belmer atau ibu dari Nami ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dan Belmer adalah segala-galanya bagi Nami yang terlahir yatim piatu. Maka dari itu, Nami pasti tahu betapa berharganya uang. Dan mungkin alasan kenapa Nami suka sekali menghabiskan uang untuk membeli baju adalah karena saat kecil keluarga Nami tidak memiliki uang, sehingga Belmer tidak bisa membelikan baju untuk Nami dan Nami terpaksa menggunakan baju bekas kakaknya, Nojiko. Faktanya, momen ini pernah diperlihatkan saat Belmer sedang menjahit ulang baju Nojiko lalu diberikan kepada Nami. Ya, begitulah pahitnya masa lalu sang navigator cantik dan seksi ini. Meski sekarang dikelilingi oleh teman-teman yang dapat diandalkan dan selalu bisa membuatnya tertawa, tapi Nami memiliki masa lalu pahit yang sudah dilaluinya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan masa lalu Nami. Bagaimana kerja keras dan kesabaran pasti akan berakhir dengan sebuah hasil yang baik. Cepat atau lambat, asal kita mau berusaha, pasti selalu ada jalan. Dan jika kita bisa melalui masa lalu tersebut, kita akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Karena sudah berhasil melalui fase terberat dalam hidup. So, sekian nostalgia momen bersama sang navigator pelit dan kejam di kru gila Straw Hat Pirates.
Kurang lebihnya Iris minta maaf. Jadi see you again next time. Ideas Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.